Saudara, salah satu task force atau tim kerja di bawah B20, yaitu Task Force Integrity and Compliance menghasilkan 4 rekomendasi yang menyoroti beragam isu bisnis global dan tantangannya. Salah satu yang disoroti adalah kebersamaan aturan soal isu anti korupsi dan anti penyuapan. Berikut ini saudara perbincangan jurnalis Kompas TV Paskalis Iswari dengan Haryanto Budiman, Integrity and Compliance Task Force Chair B20, perangkap sebagai Direktur BCA. Dan saat ini saya sudah bersama Haryanto Budiman, Direktur BCA sekaligus Integrity and Compliance Task Force Chair B20. Pak Haryanto, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV hari ini. Ini sudah 1 tahun kerja, akhirnya mencapai puncaknya ya Pak di 2 hari ini. Pertanyaannya sebenarnya Pak, Task Force ini apa sih gunanya buat Indonesia? Gini ya, sebelum saya jawab itu, saya jelaskan dulu bahwa di setiap pertemuan G20, selalu ada yang namanya pertemuan B20. Itu adalah Business 20 di setiap negara. Dan biasanya dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri dari negara tersebut. Dan tujuan dari pembentukan B20 ini adalah sebagai engagement partner dari G20. Jadi kami di bisnis ini memberikan policy recommendations kepada pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia dibagi dengan 7 bagian ya untuk B20 ini. Jadi 6 yang namanya gugus tugas, 1 yang namanya Action Council. Jadi gugus tugasnya itu antara lain dari bidang digitalisasi, dari bidang energy, sustainability and climate, dari bidang the future of work and education, finance dan infrastructure, ada lagi yang namanya future of work and education, kemudian trade and investment, dan yang terakhir adalah integrity and compliance. Kemudian Action Council-nya ada 1 yaitu Women in Business. Jadi ada total itu 6 gugus tugas dan 1 Action Council. Nah, kami ini memberikan rekomendasi yang praktikal, yang pragmatis kepada pemerintah negara-negara G20 untuk bisa ditindaklanjuti dalam suatu kebijakan. Karena kalau kebijakannya hanya satu sisi saja dari sisi pemerintah, pihak bisnis khawatir nanti ada perbedaan yang signifikan antara apa yang diinginkan oleh bisnis dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Policy recommendation tadi Pak Haryanto juga menyebut, itu apa saja Pak untuk pemerintah dan juga mungkin untuk pelaku usaha? Saya berikan contoh, saya akan memimpin gugus tugas yang namanya Integrity and Compliance, jadi integritas dan kepatuhan. Kalau kita lihat dari sejarahnya G20 dan B20, setiap tahun pasti ada isu-isu integritas dan kepatuhan. Jadi isunya selalu mengenai anti korupsi, anti bribery, mengenai beneficial ownership, mengenai public procurement. Jadi kalau kita lihat, tiap tahun tuh isinya sama aja rekomendasinya. Nah, makanya tahun ini kita agak rubah sedikit. Karena kan kita tahu bahwa ada beberapa faktor saat ini di Indonesia. Yang pertama adalah pandemi. Pandemi benar-benar merubah cara kita bekerja. Ya, dulu kita kerja 100% offline. Sekarang yang namanya hybrid working mode udah sesuatu yang normal. Dan juga yang kedua adalah penggunaan yang namanya digitalisasi yang semakin marak di seluruh sektor. Baik sektor keuangan maupun juga sektor misalnya e-commerce, ya, pembelian barang-barang ini dilakukan secara online. Dan itu menimbulkan risiko tersendiri. Ya, orang yang kerja dari rumah juga mengalami risiko. Kan kita tahu bisa ada serangan cyber di wifi-nya. Orang yang melakukan transaksi perbankan atau melakukan transaksi digital, itu juga ada risiko. Risiko serangan cyber juga bisa terjadi. On top of that, ada lagi yang namanya geopolitical tension. Siapa yang mengira akan ada perang? Kita udah senang sekali bahwa recovery COVID ini sepertinya cepat. Tapi kok ternyata ada perang. Dan perang ini memang merubah situasi secara lengkap. Selain itu, adalah dorongan dari para investor. Karena investor global ini pada saat mereka ingin menempatkan dananya di satu negara atau satu perusahaan, mereka sekarang ini tidak hanya melihat kinerja keuangan dari satu perusahaan. Mereka juga melihat apakah perusahaan itu menjalankan bisnisnya secara berkesinambungan, secara sustainable. Dia lihat aspek environment-nya, aspek sosial, aspek governance-nya. Nah, complication-nya adalah laporan dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidak baku. Jadi nggak ada standar. Kalau accounting itu ada standarnya. Kita kenal namanya PSAK, ya, peraturan yang standar akuntansi. Di non-financial belum ada. Jadi laporan dari satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Dari perusahaan di satu negara dengan perusahaan di negara lain, laporannya juga berbeda. Nah, kami mendorong supaya ada standarisasi yang namanya laporan
yang terkait dengan non-financial, khususnya mengenai aspek environmental, social, dan governance. Oleh sebab itu, policy rekomendasinya menjadi 4. Yang pertama tentu saja mengenai penguatan governance dari segi ESG, mengenai pelaporan, harus lebih standardized, bagaimana dengan monitoringnya, bagaimana dengan assurance-nya. Yang kedua tentu saja tetap mengenai isu-isu anti korupsi, anti bribery. Jadi kita bilang perlu ada collective action antara pemerintah dengan bisnis dan juga civil society. Kalau kita mau memerangi yang namanya isu-isu integritas. Rekomendasi ketiga terkait anti money laundering dan counter terrorist financing. In the new normal. Ya kita tahu in the new normal ini transaksi digital makin marak. Selain itu penggunaan mata uang digital seperti cryptocurrency semakin marak. Dan itu menimbulkan risiko tersendiri. Karena kan kita tahu bagaimana orang bisa menyembunyikan dirinya kalau melakukan transaksi kripto. Dan kita khawatir kalau itu tidak ditangani dengan baik, nanti isu-isu terkait anti money laundering dan counter terrorist financing ini bisa nggak terkelola dengan baik. Jadi kita bilang harus fokus lagi ke sana dalam kondisi new normal dengan lebih banyak digitalisasi dan lain sebagainya. Yang keempat terkait cybercrime. Cybercrime ini adalah musuh kita bersama, bukan hanya di financial sector tapi di seluruh industri. Jadi 4 rekomendasi itu. Oke. Nah terakhir saya penasaran, siap nggak BCA menjalankan rekomendasi itu? Saya kira kita sejalan ya, kalau kita lihat ya, terkait ESG. Ya Anda tahu bahwa kita sebagai bank pun banyak berinteraksi dengan investor. Mereka juga demand, tolong dong BCA tunjukkan apa yang BCA udah lakukan terkait dengan bisnis BCA. Apakah kita melakukan bisnis secara sustainable? Apakah kita melakukan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang memang juga environmentally friendly? Bagaimana penerapan ESG? Jadi kita sejalan. Yang kedua, isu-isu anti bribery, anti korupsi, kita juga ada di code of conduct kita. Ya, bahwa memang kita nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. AML, CTF, itu adalah day to day kita lakukan. Karena dalam konteks aturan PPATK, kita harus tunduk pada aturan PPATK dan undang-undang yang berlaku melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dan terkait cybercrime, itu penting sekali. Itu every day kita deal dengan cybercrime. Baik yang secara langsung menyerang kita maupun yang menipu nasabah. Kan banyak sekali phishing-phishing kan. Dia bilang, wah ini rekeningnya dibobol, jadi tolong berikan OTP-nya. Atau yang baru ini, katanya ada surat edaran, wah kalau Anda tidak mengklik link ini, biaya bulanannya naik jadi 150.000. Nah, itu kan nasabah yang mungkin tidak sadar ya, mereka mengklik dan memberikan data-data pribadi, memberikan OTP, akhirnya uangnya hilang. Tentu harapannya rekomendasi ini benar-benar bisa terlaksana ya Pak, karena tidak menguntungkan pelaku usaha saja, tapi masyarakat juga nanti akan mendapatkan hal yang baik. Karena itu kita juga buat KPI. Jadi kita buat KPI yang jelas, yang akan kita monitor, dan KPI-nya berasal dari institusi yang kredibel. Jadi bisa dilihat trackingnya seperti apa. Kita hopeful mudah-mudahan tahun depan India akan melanjutkan rekomendasi kita, dan ini jadi satu yang berkesinambungan ke depan. Oke. Pak Haryanto terima kasih banyak Terima waktunya kasih. untuk Kompas TV. Terima kasih Pak.